Alhamdulillah di hari mewakili semua keluarga besar IPDI mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat semuanya komunitas yang telah menghadiri acara ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dan tak lupa kita jadikan ajang seperti ini menjadi ajang silaturahmi. Semoga dengan adanya acara ini keluarga besar IPDI menjadi pemangku, pemersatu, penyemangat semua komunitas yang ada di Jawa Barat, apapun apapun. Semangat! Lintas komunitas, loyalitas tanpa batas. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Bandung, Bel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, yang sudah kenal, yang belum kenal, yang pernah kenal, dan yang akan kenal. Saya Ika, Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Pertama ingin mengucapkan happy anniversary yang ke-6 untuk IPDI Bandung. Terima kasih sudah menjadi bagian dari RBPI, dan saya minta maaf mungkin 1 tahun lebih ya saya tidak berkunjung ke Bandung. Mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat. Kayaknya tinggi banget, saya boleh duduk sini nggak sih? Boleh. Ya, jadi teman-teman, saya nggak tahu bagaimana perkembangan komunitas pengemudi di Bandung, di Jawa Barat secara keseluruhan. Tetapi dari info yang teman-teman RBPI sampaikan bahwa di Bandung juga masih konsisten, siapapun penggeraknya, siapapun motornya. Kalau nggak salah di Bandung tuh ada Remako, sekarang juga ada APSI, ada siapapun yang menjadi penggerak dan motor untuk teman-teman pengemudi, komunitas pengemudi. Saya apresiasi. Setiap kelompok komunitas punya gayanya masing-masing. Jadi nggak boleh saling menjatuhkan ya. Misalnya kita perlu kelompok pengemudi yang spesialisnya senangnya ngumpul ngopi. Kita perlu itu. Kita perlu kelompok pengemudi yang hobinya demo, aksi. Kita perlu kelompok-kelompok seperti itu. Kita juga perlu kelompok pengemudi yang fokus surat menyurat ke instansi dan sebagainya. Tetapi dalam satu momen tertentu, kelompok-kelompok ini itu bersatu bersama-sama menyuarakan masalah-masalah yang sudah di listing atau diinventarisir teman-teman semuanya. Jadi yang pasti saya mengapresiasi siapapun penggeraknya, siapapun motornya. RBPI tidak pernah membenci siapapun, tidak pernah berharap menjadi lawan siapapun. Tapi kalau ada yang senggol, saya ladenin. Gitu ya. Jadi, alhamdulillah ini pemerintahan yang baru. Alhamdulillah beberapa teman dekat saya diangkat menjadi wakil menteri, menjadi menteri juga. Alhamdulillah. Artinya 5 tahun ke depan setidaknya kita masih bisa mengakses program pemerintah ke atas. Mudah-mudahan bisa menyuarakan permasalahannya teman-teman yang sejuta masalah. Karena sopir ini banyak modelnya, banyak ragamnya. Semua sopir itu penting. Jadi tolong jangan beritakan hal-hal yang nggak penting. Supir travel diadu sama supir truk, nggak ada itu. Semuanya penting. Kalau nggak ada supir travel, nggak ada sopir wisata, ini ibu-ibu kalau mau jalan-jalan anaknya nggak ada yang nyopirin. Ya kan? Sopir truk juga penting. Kalau mereka mogok nggak jalan, nanti berasnya kita nih siapa yang nganterin? Jadi semuanya penting. Jangan bikin hal-hal yang nggak penting gitu loh. Jangan seneng buang-buang tenaga, buang-buang waktu buat hal-hal yang sangat amat tidak penting. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman RBPI, kita galak ke atas, gitu ya. Tapi kalau sesama teman pengemudi ini,
Kita harus saling merangkul ya, mendukung, mensupport satu sama lain. Kalau misalnya IPDI gayanya begitu, ya biarin aja. Setiap orang itu punya gayanya masing-masing. Setiap orang itu punya cara berjuangnya masing-masing. Nggak boleh komenin satu-satu. Misalnya IPDI jago ngomong ke instansi. Ya udah, kita nitip nih. Yang nggak pinter ngomong ke instansi nitip. Di sini tuh ada komunitas apa aja sih? Bisa, Bu. Personal jagonya demo ngumpulin massa, ya kan? IPDI nggak pinter ngumpulin massa. Ya udah, kalau ada demo atau aksi, kita ikut personal, karena personal tuh pinter misalnya, ya kan? Tapi kalau ngobrol sama pemerintah, personal nggak jago, yang jago IPDI, ya IPDI yang maju, gitu loh. Nah, itu salah satu bentuk sinergitas antara kelompok pengemudi. Jangan saling jelek-jelekin. Sesama pengemudi itu jangan saling membunuh karakter. Gitu kan? Ini saya kasih tahu rahasia ya. Saya 5 tahun ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Setiap kali membahas soal sopir, pemerintah selalu bingung. Selalu tidak tertarik. Kenapa? Karena sopir itu nggak jelas. Ya, hari ini demo demo satu materi apa gitu, isunya apa, besok dingilang. Dia nggak konsisten tuh berjuangnya, sehingga tidak diperhitungkan sama sekali. Sedangkan dari sektor lain, serikat misalnya, serikat pekerja formal, itu mereka saking kompaknya, padahal mereka juga terpecah-pecah ya. Ada serikat apa, ada konfederasi KSPSI, ada KSPI, ada Sarbu Musi, ada SPT, KSPN dan sebagainya. Itu mereka dapat jatah perwakilan di pemerintahan, ya kan? Dari Dewas BPJS Ketenagakerjaan itu ada jatah 2 orang dari serikat. BPJS Kesehatan ada juga, hakim ad hoc ada juga. Mereka juga bisa akses beasiswa anak mereka, ya. Tetapi sektor informal termasuk sopir ini nggak ada di atas. Nah, saya suka miris gitu, ya. Padahal jumlahnya sopir tuh banyak banget. Terus juga posisinya sangat seksi, sangat strategis. Tapi kenapa nggak ada perwakilan di atas? Itu sedang diperjuangkan bagaimana caranya pekerja informal bisa juga punya jatah seperti teman-teman di sektor formal. Tetapi gimana bisa? Karena kita nih semua gampang dipecah, ya kan? Beda yel-yel dikit, ribut, ya kan? Temennya lewat wilayahnya, lupa klakson doang, jadi masalah. Gampang banget gitu loh, menjadikan hal-hal yang nggak penting jadi masalah. Dan tidak pernah fokus pada solusi, senengnya ngeributin masalah-masalah nggak penting. Gitu kan? Terus berorganisasinya sangat rapuh. Komunitas pengemudi masih rapuh. Maaf, saya harus sampaikan ini, tapi ini kenyataan. Contohnya apa? Ya, dalam satu komunitas kita berapa orang? Let's say satu komunitas minimal 10 orang. 10 orang udah bisa jadi komunitas gitu kan? 10 orang ini beda-beda ekonominya, beda-beda sosialnya. Kalian berharap pikirannya sama? Nggak bisa. Istrinya lain-lain modelnya. Ada yang istrinya support, ada yang istrinya ngambek, ada yang istrinya marah-marah kalau kamu datang ke kopdar dan sebagainya. Terus kalian berharap 10 orang ini akur, cara berpikirnya nggak bisa, ya kan? Dan dalam satu komunitas ada perbedaan dikit aja tuh, pecah, ngebelah diri seperti amuba, jadi bendera baru. Di kelompok yang baru lagi emang nggak ada masalah, kan selalu ada masalah, pecah lagi, jadi bendera baru lagi. Gitu. Jadi menurut saya masih lemah kita nih. Kenapa? Tidak kuat menghadapi masalah-masalah kecil. Dan kalian berharap bisa merubah regulasi di pemerintah? Jangan harap. Kenapa? Karena kalian belum bisa kuat di internalnya masing-masing. Berharap apa kalian bisa merubah satu regulasi yang perjalanannya panjang, berbulan-bulan, bertahun-tahun? Kita harus punya undang-undang, kita harus punya perlindungan hukum. Betul. Tahu nggak prosesnya itu bisa bertahun-tahun? Udah bertahun-tahun itu harus disounding atau diperjuangkan setiap bulan secara konsisten. Gimana bisa? Sedangkan di internal kalian aja nih, ya, beda bayar uang kas aja udah mau
banyak kita Bu. Iya kan? Nah makanya aku coba ketawa. Kalau ada sopir yang segitu menggebu-gebunya, kita harus membuat perubahan di negara Indonesia yang seluas ini dengan jumlah sopir yang banyak banget, dengan pola prosedural yang sangat birokrasi yang sangat bertingkat gitu ya, harus lewat DPR, harus lewat ini dan itu nggak gampang teman-teman. Kalian tahu santri? Santri itu sangat amat kuat di bawah organisasi keagamaan terbesar se-Asia Tenggara, itu namanya NU. NU tuh kuat banget, tapi untuk bisa mendapatkan hari santri aja, mereka perjuangannya 4-6 tahun. Dan itu terus tiap tahun mereka perjuangkan secara kompak bersama-sama. Terus pengemudi berharap apa? Kalau ada yang panas-panas ini hari ini soal odol, wah semua komunitas ribut soal odol. Cuma seminggu, 2 minggu, 3 minggu, hilang. Perjuangan macam apa kayak gitu? Jadi kalau kata bahasanya anak-anak Gen Z, anak-anak zaman sekarang, kita nih FOMO teman-teman. Tahu FOMO? Ikut-ikutan doang, euforia. Wah lagi heboh tuh soal odol. Kita ayo ikutan ribut soal odol, terus hilang. Soal apa lagi? Soal begal. Oh ribut soal begal, terus hilang. Nggak bisa perjuangan kayak gitu. Jadi organisasi itu harus punya program kerja yang dikerjakan secara konsisten, berkesinambungan, dan komitmen. Nggak bisa putus-putus perjuangannya. Gitu. Tapi kalau ada komunitas Bu yang nggak mau ngurusin kayak gituan, boleh nggak? Ya boleh lah. Kenapa harus dicengin? Kenapa harus dibully? Komunitas itu mah pengennya cuma ngumpul-ngumpul, seneng-senengnya nggak apa-apa, sah-sah aja. Jadi setiap komunitas itu punya cita-citanya masing-masing. Komunitas A isinya sopir-sopir yang stres di jalan, stres di rumah tangga, stres di kerjaan. Mereka itu bikin komunitas cuma supaya punya teman senasib, sepenanggungan. Jadi lagi stres sama istrinya di rumah, stres sama bosnya, stres di jalan, ngumpul sama teman-temannya, cuma ngopi, ngobrol, seneng-seneng, terus pulang. Nggak apa-apa, jangan diledekin. Kalau kamu karakternya seorang pejuang, ya cari organisasi yang memang fokus pada pergerakan. Gitu. Jadi mari saling menghormati gaya dan warna perjuangan teman-teman semua. Nggak usah saling gimana-gimana. Dan nggak usah sombong, nggak usah belagu, nggak usah tengil. Kalau Anda paling hebat, itu berkali-kali saya bilang. Kayak gitu. RBP itu kantong-kantongnya di mana sih? Dia kuat di mana sih? Di Medan. Begitu anak RBPI punya masalah di Padang, mati saya. Karena nggak kuat di RBPI di Padang itu nggak kuat. Anggotanya sedikit. Saya boleh sombong di Medan. Kepala BNN-nya teman. Ya kan? Bupatinya, gubernurnya teman. Begitu masuk Padang, nah matilah. Jadi kita nggak bisa sendirian. Siapa lagi yang jagoan di Bandung? Petantang petenteng di Bandung. Anda punya masalah di Banten, mati juga. Kan gitu. Nah jadi kalau teman-teman punya cita-cita yang besar sekali untuk dunia transportasi, itu butuh nyali yang besar, butuh mental yang kuat, dan perjuangan yang tidak sedikit dan tidak sebentar. Kalau kalian nggak punya kemampuan sebesar itu, jangan omong besar. Gitu. Kadang omongan itu terlalu tinggi, terlalu besar, pergerakannya timi-timi gitu. Atau kadang cuma bisa ngomong gini, ngejorokin orangnya yang suruh, orang lain yang suruh bergerak, yang suruh babak belur. Nggak bisa juga. Itu dari saya hanya berharap buat teman-teman yang sedang mengalami fase naik turun, tidak usah berkecil hati, begitulah organisasi. Kadang kita mendapatkan momen dimana kita mood, sehingga kita semangat berkumpul, merasa rindu dan kangen, tapi ada saatnya kita juga jenuh, bosan, ketemunya dia lagi, ngobrolinnya itu lagi. Itu nggak apa-apa, tapi jangan menyerah untuk membubarkan bendera kalian, jangan gampang nyerah. Kalau lagi jenuh, ya di slow,
dislowkan perjalanan komunitasnya, tapi jangan menyerah, terus dibubarin, sayang. Terus kalau lagi capek istirahat boleh, tapi jangan nyerah. Bahwa tidak mudah, memelihara pertemanan itu sangat tidak mudah. Sekarang berapa anggotanya IPDI Bandung? 40. Hah? Yang satu 50, yang satu 40, yang bener yang mana? Yang di Bandung, Yang di Bandung. 40, pelihara 40 orang dengan isi kepala yang beda-beda, duitnya beda-beda, isi dompetnya. Emang gampang nggak? Susah kan? Iya, jadi harus saling memahami satu sama lain. Jadi membangun komunitas itu ada levelnya, ya kan? Satu, berkomunitas aja. Dua, membuat super tim. Ketiga, menjadi saudara atau keluarga. Saudara atau keluarga adalah ketika kalian bisa berdamai pada kekurangan teman kalian. Misalnya, namanya siapa Mas? Rahmat. Sampingnya Pak? Dwi. Oh, Rudi. Mas Rahmat sama Mas Rudi bilangnya temenan nih. Level mereka kita bilang saudara kalau misalnya sifatnya Rahmat itu dia kalau makan banyak, temennya makan diambil, ya kan, ini jelek-jeleknya dulu, ya kan. Kalau dititipin uang suka nggak balik tuh kembalian, itu jeleknya Rahmat. Jeleknya Mas Rudi misalnya, dia kalau ada panggung gini nih, itu nggak mau orang lain naik, pokoknya aku yang paling terkenal. Terus jeleknya lagi Mas Rudi adalah misalnya kalau pergi dia nggak mau patungan, pokoknya dia nebeng aja. Itu kekurangannya. Disebut saudara kalau Rahmat bisa berdamai dengan kekurangannya Rudi, dan Rudi bisa berdamai dengan kekurangannya Rahmat, dan mereka masih memutuskan untuk tetap jalan sama-sama dalam satu bendera. Itu baru saudara. Jadi kalau kalian tidak bisa berdamai nih sama jeleknya teman kalian, belum jadi saudara itu. Gitu. Dan parahnya lagi, walaupun teman-teman sopir ini cowok, tapi juga nggak kalah seperti saya yang ibu-ibu. Kenapa? Seneng gosip. Begitu keluar dari bendera kalian, wah gosipnya rumah yang sebelumnya ini udah kemana-mana. Gitu. Kadang-kadang aku juga bingung. Ternyata bergosip itu nggak cuma haknya perempuan kan. Laki-laki juga senang begitu. Gitu ya teman-teman. Jadi pesan saya buat teman-teman adalah dengan kondisi pengemudi yang segini banyak, puluhan juta, saya nggak tahu update-nya berapa secara statistik, apakah masih 24 atau 28 juta sopir di Indonesia dengan latar belakang yang beda, armada yang beda. Armada yang beda tuh gini, sopir pribadi armadanya beda, sopir travel armadanya beda, logistik armadanya beda, dan sebagainya. Dengan permasalahan segitu, kalau kita punya cita-cita setinggi langit, yaitu tadi, kita harus punya mental, nyali, tenaga yang banyak, dan logistik. Berjuang itu butuh logistik nggak? Butuh kan? Nah, makanya kalau ada di komunitas, ada 1-2 orang yang bergerak, ya kasihlah uang rokok dari kas, ya kan? Kadang istrinya di rumah juga ngambek, ayah, kamu tuh berjuang buat komunitasmu. Komunitasmu tuh nggak ada yang nanya kabarmu, kamu keluar nggak dikasih uang transport, beli rokok sendiri, apa sendiri, kayak gitu sebenarnya istri-istri di rumah tuh, gitu ya kan. Nah terus setelah itu adalah kenapa? Yang nggak punya istri coba tanya istri orang. Gitu ya. Jadi kalau kita punya cita-cita setinggi langit, usahanya juga harus tinggi, pengorbanannya tinggi, gitu. Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, ya bersabar. Jangan ngomongnya tinggi, ya kan? Cita-citanya tinggi, usahanya di sini. Ah, itu nggak kita anggap tuh orang-orang begitu, ya kan? Baru dikatain apa udah lemah, gimana mau hadap-hadapan sama pemerintah? Ngomong masih belepotan, ya kan? Di RBPI sendiri sebetulnya saya 2 tahun ini nggak punya program muluk-muluk. Saya kepingin pemberdayaan SDM supaya anggotanya pinter, supaya anggotanya tahu, sehingga nanti goalsnya 5 tahun ke depan misalnya
setidak-tidaknya pengemudi itu bisa naik kelas dari SDM-nya. Itu. Nah, itu aja sih. Saya nggak terlalu banyak gimana-gimana. Yang penting semangat. Bu, komunitas saya kesisa 3 orang, 5 orang, nggak apa-apa, jalan aja. Makin sedikit, makin nggak repot ngurusin orang. Masih mending apa? Pelihara tanaman 50 pot daripada ngurusin 5-10 orang. Ya kan? Perutnya harus dibikin kenyang, mulutnya harus dibikin diam, ya kan? Matanya juga harus dikasih yang enak-enak. Memelihara orang itu lebih repot daripada memelihara barang mati. Jadi buat pengurus-pengurus komunitas, dipikir-pikir dulu sebelum jadi pengurus. Karena Anda ngurusin orang banyak, yang pikirannya itu beraneka ragam, mulutnya banyak, kalau perutnya lapar teriak-teriak. Gitu. Jadi salam kenal buat yang belum kenal, sekali lagi tetap semangat buat semua komunitas di Bandung. Jangan gampang nyerah, jangan gampang merasa tinggi hati. Anda bukan siapa-siapa kalau Anda bergerak sendiri. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk IPDI ya. Siapa namanya, Mas? Oh, kok ada 2 namanya sama? Dari Karawang. Siapa namamu? Enggak, yang teriak-teriak tadi siapa? Dia udah seneng-senengin RBP, kasih kaos 1 lah. Sari tanggung jawab Bu Sari. Tolong Om Denny, minta kaos 1 Om Denny. Mas Denny, minta kaos 1. Undangannya mana? Pintar juga dia kan, bikin hati kita nih senang. Tahu aja nyenengin ibu. Lain apa? Masih mana? Kebenaran atau terus diguyur-guyur gitu, akhirnya mau salin, Mas bisa bagian kesalin. Alhamdulillah. Oke, siap. Abadikan. Abadikan loh. Siapa kita? Oke, makasih. Ini buat ibu-ibunya nih. Ada nih, dia buat ibu-ibu katanya. Ntar dulu, sabar. Ada buat ibu-ibu, ada ibu. Buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu 2 orang yang bisa cerita ke saya, menggambarkan 5 kata soal suaminya di komunitas. Betul. Yang berani 2 orang. Tolong ceritakan. Ketua IPDI. Bu Ketua IPDI, mana Bu Ketua IPDI? Ayo. Ya, yang satu Ketua IPDI, yang satu di luar ini, di luar IPDI. Ayo. Ibu-ibunya. Ayo mana? Ibu Ketum PKT ada di sini. Ayo. Coba. Sini. Coba. Mereka tuh sering direpotin sama kumpulan kita, Bu. Oke. Ibu Ketua PKT. Karena sering direpotin katanya sama Kang Elan. Iya, ayo sini. Coba sini, tolong bisa ceritakan. Bisa curhatan seorang ibu pengemudi. Ayo Bu, ayo. Curhatan seorang ibu pengemudi. Ibu Ketua sini dulu. Ibu namanya siapa Bu? Izin. Mana? Ayo sini. Ayo. Oke. Ibu Ketua namanya siapa? Ibu Nia. Ibu Nia sudah menikah dengan Bapak berapa tahun? Alhamdulillah hari ini pas anniversary kami ke 22 tahun. Lagi anniversary ke 22 tahun. Selamat ya Bu. Sudah 22 tahun. Selama menjadi ketua komunitas ya, ketua komunitas, Ibu bisa menggambarkan suami Ibu dalam 5 kata. Apa misalnya riweuh, ngeselin apa gitu.
5 kata silakan. Gimana ya? Mungkin lebih dekat mikrofonnya. Karena saya pribadi ya juga alhamdulillah sampai harus mendukung kegiatan suami saya komunitas seperti ini. Ya. Karena dari dulu kan belum ada yang pakai komunitas tahu alhamdulillah sangat terasa. Jadi alhamdulillah setiap ada kegiatan yang namanya positif saya mendukung. Oke, pesannya buat Bapak apa? Papi? Apa? Manggilnya apa? Ayah? Oh, Dedi. Ayah, terus gimana? Tolong apa? Apa ya? Lebih apa? Coba tatap matanya, tatap matanya. Lebih kekeluargaan lagi sama saya Lebih kekeluargaan sama anggota. ya, karena itulah yang betul-betul kekeluargaan ya Bu ya, nggak ada jarak, nggak ada sebutan mana ketua, mana anggota gitu ya. Ini bapak mereka lah ya gitu. Makanya masih sama-sama belajar Pak ya untuk menjadi pemimpin itu gimana. Seperti kata ibu tadi ya, pemimpin apa aja pikiran yang banyak itu nggak gampang ya. Oh ya, lagi anniversary ke-22 tahun pernikahan. Ayo, suapin. Suapin. Alhamdulillah, ini adalah kado ulang tahun sekaligus ulang tahun pernikahan Ketua IPDI Bandung. Oke, kita rayakan dengan secara romantis. Tong siriknya, tong siriknya. Desun atau desun, desun. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah mantap. Tepuk tangan buat keluarga besar IPDI. Oke, Ibu, ini saya nyari di kantong nggak ada apa-apa nih, Bu. Ini buat beli minyak ya, Bu. Alhamdulillah buat beli minyak. Alhamdulillah. Makasih. Ada satu lagi nggak ibu-ibunya? Coba ibu-ibu yang mau maju. Ah, iya Ibu Itu, sini. ibu, Ayo. coba. Ibu PKT ada. Itu ibu PSTPR. Coba. Ayo, Ibu. Ibu kesal lagi, Bu. Ibu Korlin Padadan itu yang dari PAS. Ah, Coba. Coba siapa yang berani ke sini? Coba uji nyali, uji nyali. Sob, kumargi saya abi keterang ibu tuh sok diri riwa itu tengah jauh hati nama. Aduh, saya ayah kumpulan gitu. Sob, ya udah kalau ibunya nggak mau, saya tanya lagi. Oh, Ibu mau? Siapa? itu saya dari PSTPR. Oh, pada dari PSTPR. Siap. Oke, Tepuk tunggu ya. tangan, soalnya tepuk tangan nih dari PSTPR. Pulau asa-asa, Bu. Sini Teh. Curhat. Oke, Teh, ntar dulu. Ini suaminya bukan? Yakin nggak ketuker? Betul ini ya, betul ini ya. Oke, sekarang 5 kata tentang suami ibu. Yuk, sok mangga. Ganteng apa? Coba. Manis, terus setia nggak? Kadang-kadang Ibu mukanya ragu pas saya tanya setia nggak? Ibunya langsung gini. ngarung-ngarungin. Jangan dikedip-kedipin. Semangat, manis, semangat. Terus Dapat kau satu. apalagi Bu? Semangat dalam hal bekerja, semangat dalam hal Iya, komunitasnya, iya, 2 itu kan baru 2 tuh. Apalagi tuh Bu? 3 lagi tuh Bu. Sibuk main HP terus. Atuh jangan. Ya dicuekin istrinya, ya kan? Terus apa lagi Bu? Yang keempat. Jujur, Setia ya Bu. Kenapa setianya bisik-bisik? Setia gitu. Percaya ya. Oh iya, terima kasih. Bu, saya boleh. Enggak, ntar dulu. Ntar ibu-ibunya dulu. Si Teteh mau komenin suami orang boleh? Sini.
I know. Ya, titip pesan aja. Mas dari PSTBR ya. Ya, pesan aja buat suami-suami orang yang hadir di sini apa? Oke, pokoknya buat semua Alkom ya yang bersuaminya berkomunitas. Intinya kita boleh berkomunitas. Intinya tetap keluarga nomor satu ya. Walaupun kita di jalan banyak-banyak pantat-pantat gede ya, tapi tetap aja nomor satu istri ya. Pokoknya semangat buat semua Alkom dari Bu Humas. Pokoknya tetap well buat semuanya. Semangat buat semuanya ya. Solidaritas tanpa batas. Well. Jangan ada dusta di Di antara antara kita. kita pokoknya nama gereng sengkeun lah. Apa tuh gerengsengkeun? Ah, itu tadi kan sama kayak ibu ketua tuh, minta ininya sama Hari tuh. Har, tolong nih ibunya dikasih buat beli cereng. Pokoknya buat Bunda ya, Ya. mantap. Intinya dalam hal kata-katanya. Mantap pokoknya. Oh gitu. Ya. Makasih ya Bu ya. Apa? 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 Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Alkomunitas Komedi Indonesia mengucapkan anniversary IPD yang ke-6 tahun. Semoga solid, makin kompak jaya di udara. Amin. Jangan ada dusta di antara kita. Sekian dan terima kasih. Oh iya. Terima kasih ya Bu. Iya, oke. Nanti minta hadiahnya sama ini nih, yang baju putih ya. Yang baju putih katanya hadiahnya. Iya, Mas Hari. Ya udah sih, itu aja dari saya. Sekali lagi, tolong jangan gampang menyerah. Kita rakyat kecil, ya, itu nggak punya kekuatan selain sekarang ada dua senjata rakyat, ya. Satu adalah bersatu, nggak ada jalan lain. Cuma bersatu, sama kedua adalah kekuatan apa? Media sosial. Cuma itu dua kekuatan rakyat supaya bisa didengar, diperhatikan, dan dianggap. Ya, tolong diingat. Jadi kalau ada rakyat, kita nih mau berharap didengar suaranya, tapi nggak bersatu, jumlahnya sedikit, jangan harap dianggap. Kenapa? Pemerintah sudah biasa menghadapi pemberontakan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 orang. Jadi kalau kita cuma baru ada 5.000 orang, 1.000 orang, jangan besar kepala. Kita masih harus menggalang kekuatan, gimana suara kita bisa lebih nyaring, dan tolong gunakan media sosial sebijak-bijaknya, sekuat-kuatnya, supaya didengar. Udah nggak ada jalan lain. Kalau kita berjuang sendiri-sendiri, kita tuh udah kayak nyamuk, sekali tepok mati. Gitu ya. Jadi itu aja sih, nggak tahu ngomong apa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rapatkan barisan, kita foto bareng untuk merayakan ulang tahun IP yang ke-60. Tambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Kamu beli bukan jangan bikin, bukan seingat bukan atau puisi, juga baru mati. Bukan yang pelit atau tak mau, kamu dah bikin yang ku beri hanya tulus hati. Yuk kita foto bareng bersama, yuk. Untuk angkot, ayo kita foto bareng bersama-sama untuk merayakan IPI. Kita foto bareng-bareng bersama-sama. Kepada juga buat Ibu Ketum dari RBPI untuk foto bareng di sini bersama anggota-anggotanya, jajaran-jajarannya.
sini saya atas nama Al Komunitas seluruh Indonesia mengucapkan happy anniversary buat keluarga besar IPB Bandung yang ke-6 tahun. Semoga IPB Bandung juga Alkom Bandung semakin sukses.